Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Santoso. Saya dari 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya melakukan kakrin dan apa itu kakrin. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya selama kakrin di PT Tokai Kagu Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Tujuan prakrin yaitu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antara sekolah dengan dunia kerja, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antara sekolah dengan dunia kerja, bisa mengenal lebih jauh tentang wawasan lingkungan usaha yang ada di dunia usaha, memberi pengakuan dan menghargai terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan dan proses pendidikan. Latar belakang prakrin. Pelaksanaan praktik kerja industri ini diharapkan setiap peserta didik mampu mengikuti kegiatan kerja serta memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri. Selanjutnya, pada kegiatan penegakan praktik di industri, diharapkan siswa memiliki etos kerja yang baik, serta kemampuan kerja, motivasi kerja, inisiatif, kreativitas, produktivitas, disiplin waktu, dan kerjasama. Waktu pelaksanaan prakrin saya ketika di PT Tokai Kagu Indonesia yaitu dari tanggal 22 April hingga 22 Juli 2021. Sebelum itu saya diberi pengarahan dulu oleh Ibu Septiandari Sarjana Komputer tanggal 19 April. Bab 2, profil perusahaan dan instansi. Latar belakang instansi. PT Tokai Kagu Indonesia bertempat di kawasan Egypt, tepatnya di Jalan Citandui 5, Sukaresmi, Cikarang Selatan. PT Tokai Kagu Indonesia berdiri tahun 1994 dan mulai operasional pada tahun 1995. Dipimpin oleh Teiji Jitsuishi dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Yukio Jitsuishi. Perusahaan ini atau instansi ini berlatar belakang instansi Jepang. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama, disiplin waktu itu sangat penting, apalagi teliti dalam bekerja. Struktur organisasi dipimpin oleh Yukio Jitsuishi tadi dan presiden direktur yaitu Shiro Ishibashi yang biasa kita panggil adalah Sacho. Di instansi ini sangat diberdayakan ketika bertemu senior maupun rekan kerja, yaitu mengucapkan selamat pagi atau selamat siang tergantung situasinya nanti. Lalu ada kegiatan rutin nih setiap minggunya. Ada setiap hari Senin itu meeting pagi di kantor dan setiap bagian. Jadi setiap bagian itu ada meeting pagi, ngumpul apa nih yang perlu dievaluasi, apa nih yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Ketika Selasa meeting pagi di kantor dan setiap bagian itu sama seperti hari Senin. Rabu itu meeting pagi bersama di halaman depan bersama, jadi semua bagian itu meeting bersama. Ada Kamis meeting pagi di kantor juga, dan Jumat meeting pagi laporan absen di halaman, dan Jumat bersih. Biasa saya dan teman-teman berikut dengan seluruh anggota PT Tokai Kagu Indonesia itu melaksanakan Jumat bersih, di mana kita semua membersihkan lingkungan PT dengan bersama-sama. Nah, waktu saya kerja ketika saya bekerja di PT Tokai Kagu Indonesia melaksanakan prakrin, saya bekerja di bagian PPIC. Apa sih itu PPIC?
PPIC merupakan singkatan dari Production Planning and Inventory Control. PPIC adalah praktek mempersiapkan proses manufaktur dan mengontrol stok persediaan bahan baku yang akan diproduksi menjadi barang jadi, dimana ketika itu saya monitoring ada berapa stok yang ada untuk agar tidak agar menghemat juga bahan baku ketika membuat pesanan lagi, jadi tidak perlu membuat bagian itu lagi, cukup melihat stok dan menggunakan stok tersebut. Bab 3, pembahasan. Nah, program kerjanya apa sih waktu saya di PT Tokai Kagui Indonesia? Nah, ini adalah program kerja saya ketika saya melaksanakan prakerin di PT Tokai Kagui Indonesia, yaitu menginput Kanban. Nah, Kanban itu sendiri adalah sebuah surat kerja agar sebagai acuan ketika sebuah seri diminta dari PO itu atau purchase order. Nah, si Kanban ini tuh menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi setiap satu seri itu ada part-partnya. Nah, part-partnya itu kasih quantity, misalkan untuk bagian yang namanya valboard misalkan itu satu set. Nah, itu dari estimasinya dari mulainya kapan, terus mesin dasar itu tanggal berapa, mesin pas tanggal berapa, dan staffing. Berikut juga nomor PO dan nomor lotnya. Nah, problemnya dari menginput Kanban sesuai yang ada schedule, menyiapkan gambar master dan memfotokopinya, mengeprint Kanban yang sudah diinput tadi, mengeprint ulang dengan tambahan stempel dan tanggal turunnya tadi, menyatukan gambar plus Kanban yang tadi telah dibuat, membuat serah terima Kanban dan turun Kanban. Jadi serah terima Kanban juga itu adalah checklist bahan yang sudah saya buat. Jadi dimana Kanban yang sudah saya buat itu sudah komplit atau tidaknya. Jadi teliti sangat diperlukan di bagian ini. Nah, lanjut, hasil kerja yang saya dapatkan dari PT Tokai Kagui Indonesia yaitu mengetahui seri-seri dan juga bentuk rangka piano, mengerti cara membuat Kanban dan serah Kanban, meningkatkan ketelitian ketika melakukan kegiatan apapun kegiatannya, mengetahui jenis-jenis kayu yang dipakai untuk membuat rangka piano, mendapat pengalaman kerja di dunia industri, mengerti bagaimana proses pembuatan rangka piano. Nah, hambatan dan cara mengatasinya ketika saya melaksanakan prakerin di PT Tokai Kagui Indonesia. Hambatan yang saya temui waktu itu adalah mempelajari tentang bagian rangka piano. Cukup banyak bahan, seri, dan bagian yang membuat cukup sulit dipelajari dalam waktu yang singkat. Karena ketika itu saya baru pertama kali mengetahui jadi rangka piano itu apa aja sih gitu. Karena saya belum ada basicnya juga untuk rangka piano itu apa aja dan bentuk-bentuknya gimana gitu. Langkah-langkah apa yang yang dilakukan ketika membuat rangka tersebut. Cara mengatasinya membiasakan diri dan mempelajari setiap hari, lalu belajar dari kesalahan. Karena ketika Kanban tersebut dibuat itu ada bagian misalkan valve tadi itu bentuknya seperti apa, lalu proses apa saja yang dilewatinya gitu. Lalu ada saran nih buat nanti misalkan ada yang mau masuk ke PT Tokai Kagui Indonesia. Pertama itu sopan, mengucapkan selamat pagi ketika pertemuan lain, terus selamat siang tergantung kondisi, disiplin, datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Karena ketika itu saya masuk dari jam, sebenarnya masuknya jam 7, tapi jam 6.52 itu sudah harus ada di PT Tokai Kagui Indonesia. Karena pagi itu biasanya ada senam pagi rutin tiap minggunya.
dan teliti mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan penuh hati-hati. Rajin menawarkan diri jika ada yang perlu dibantuan. Bahkan tanpa diminta pun kita harus berusaha untuk memberikan bantuan yang kita bisa lakukan. Nah, sekian penjelasan praktek dari saya dan pengalaman praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.